Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video seminar hasil kemajuan skripsi kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ilmi Firdaus Sofia dan rekan saya Ellen Novian Mufidah. Kami merupakan mahasiswa di Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan penjelasan mengenai poster paper skripsi kami yang berjudul Pembuatan Komposit Serat Alam Pelepah Pisang Raja sebagai Dinding Kedap Suara. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian skripsi kami, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, saat ini jumlah penduduk di Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa, di mana hal tersebut tentunya berdampak pada peningkatan jumlah aktivitas yang dilakukan oleh penduduk, diantaranya yaitu penggunaan kendaraan bermotor, pembangunan alih fungsi lahan, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya yaitu kebisingan atau polusi suara. Dan di sisi lain, persebaran pertumbuhan tanaman pisang di Indonesia sangatlah luas, terutama jenis tanaman pisang raja. Secara umum, pemanfaatan tanaman pisang hanya diambil daun dan buahnya saja. Padahal pelepah pisang raja memiliki kandungan selulosa sebesar 63 hingga 65% yang dapat dimanfaatkan menjadi material absorpsi suara, yaitu komposit sebagai lapisan dinding kedap suara. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengetahui proses pembuatan komposit berbahan dasar serat pelepah pisang raja dan resin epoksi sebagai dinding kedap suara dengan menggunakan metode hand layup. Yang kedua, mengetahui pengaruh fraksi volume pada komposit berbahan dasar serat pelepah pisang raja dan resin epoksi sebagai dinding kedap suara terhadap koefisien absorpsi suara. Dan yang terakhir, yaitu mengetahui nilai koefisien absorpsi suara pada pembuatan komposit berbahan dasar serat pelepah pisang raja dan resin epoksi sebagai dinding kedap suara. Untuk metodologi penelitian, alat dan bahan yang perlu disiapkan pada penelitian kali ini seperti aqueous larutan NaOH 5%, kemudian ada pelepah pisang raja, wax ataupun oli, resin epoksi, dan juga hardenernya. Untuk alat yang diperlukan seperti timbangan digital, kemudian cetakan kaca berbentuk persegi dengan ukuran 12 x 12 x 0,5 cm, cetakan kaca dengan dimensi ASTM D3039, spatula, dan juga baskom. Untuk tahapannya terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu pembuatan serat, pembuatan komposit, dan yang terakhir yaitu pengujian sampel komposit. Untuk pembuatan seratnya sendiri diawali dengan pemilihan pelepah pisang raja yang akan digunakan harus dalam kondisi yang baik, tidak boleh busuk. Kemudian diambil seratnya dengan menggunakan sisir yang terbuat dari besi. Serat yang sudah terkumpul tadi nantinya akan dilakukan proses perendaman dengan menggunakan larutan NaOH 5%, di mana perendaman ini untuk menghilangkan kotoran atau impurities dan juga lignin yang masih terkandung di dalam serat. Nantinya perendaman akan dilakukan selama 2 jam. Setelah perendaman selesai, nantinya akan dibilas dengan menggunakan air bersih ataupun bisa menggunakan aqueous. Setelah dibilas, serat yang sudah tadi dilakukan proses pencucian ulang akan dilakukan proses pengeringan dengan menggunakan oven selama 5 menit dan suhu 100 derajat Celcius. Nantinya setelah serat akan kering, serat nanti akan dipotong dengan menggunakan gunting dengan ukuran sebesar 0,5 cm. Setelah itu menyiapkan hardener dan juga resin epoksi sesuai dengan perhitungan. Setelah itu ditimbang sesuai dengan perhitungan fraksi volume yang sudah ditentukan dan dicampur dengan perbandingan resin epoksi 2 dan hardenernya itu 1. Dicampur, kemudian diaduk hingga terbentuk reaksi kimia yang ditandai dengan munculnya rasa panas saat pengadukan. Setelah rasa panas tadi muncul, nantinya serat akan dimasukkan ke dalam wadah dan akan dituangkan ke dalam cetakan. Setelah itu akan ditunggu selama 24 jam hingga mengeras. Setelah mengeras, komposit akan dilakukan proses pengujian sampel, yaitu ada uji tarik, uji akustik, dan juga uji SEM.
Pada penelitian kami ini, kami sudah melakukan pengujian tarik, pengujian SEM. Untuk pengujian akustiknya ini, kami tinggal menunggu hasil dari pihak laboratorium, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kami ini sudah mencapai progres sebesar 70%. Baik, untuk hasil percobaan sementara untuk uji tarik ini dilakukan dengan menggunakan 3 sampel fraksi volume, yaitu fraksi volume 50%, 60%, dan 70%. Di mana dapat diketahui pada hasil uji tarik ini, nilai tensile strength-nya paling besar pada fraksi volume 50% sebesar 106,96 Newton per milimeter kuadrat. Sedangkan nilai terendahnya diperoleh pada fraksi volume 70% dengan nilai 62,33 Newton per milimeter kuadrat. Hal ini tidak sesuai dengan literatur dikarenakan seharusnya fraksi volume yang lebih besar, nilai tensile strength-nya juga akan lebih besar. Ketidakcocokan antara hasil percobaan ini dengan literatur dapat dikarenakan adanya void ataupun gelembung yang terdapat ataupun terjebak di dalam komposit. Namun juga dapat disebabkan karena adanya serat yang terbakar sehingga mempengaruhi kekuatan dari serat itu tersebut. Selanjutnya, untuk hasil uji SEM atau scanning elektron mikroskopi, berikut ini merupakan gambar hasil dari uji SEM. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar fraksi volume serat, maka kemungkinan jumlah void yang timbul akan semakin banyak. Peningkatan jumlah void ini dipengaruhi oleh kerusakan pada ikatan antara serat dengan matriks. Hal ini dapat disebabkan karena daya ikat yang tidak sempurna antara serat dengan matriks. Berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, didapatkan nilai kekuatan tarik komposit tertinggi pada fraksi volume 50% sebesar 106,96 Newton per milimeter kuadrat, sedangkan nilai terendah sebesar 62,33 Newton per milimeter kuadrat pada fraksi volume 70%. Selanjutnya, penurunan nilai pada uji tarik disebabkan oleh ikatan yang kurang baik antara serat dan matriks karena adanya kandungan wax dan silika dalam serat, serta kurangnya tingkat penyerapan serat sehingga menimbulkan adanya void. Kemudian, ikatan antara serat dengan matriks pada fraksi volume 50% lebih merata sehingga kekuatan tarik juga lebih tinggi daripada fraksi volume 60% dan 70%. Dan yang terakhir, munculnya void dipengaruhi oleh ikatan antara serat dan matriks. Jika ikatan yang terjadi sempurna, maka void tidak akan muncul. Untuk rencana selanjutnya, yang pertama kami akan melakukan uji akustik dan akan membahas hasil yang sudah diperoleh dari pengujian tersebut. Yang kedua, yaitu akan melakukan review jurnal guna mendukung metode serta hasil penelitian yang telah kami lakukan. Sekian penjelasan poster paper skripsi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.